kecintaan kita kepada beliau, supaya kita tahu bahwa bagaimana sempurnanya Rasulullah SAW. Dikatakan khuliqta mubarra'an min kulli aibin, engkau itu diciptakan jauh daripada kejelekan. Ka'annaka, seakan-akan engkau itu wahai Muhammad diciptakan Allah karena order atau pesanan kamu sendiri. Jadi seakan-akan Rasul itu pesan kepada Allah, ya Allah saya minta hidung yang seperti ini, saya minta mata yang seperti ini, dari sempurnanya. Dan tidak satu pun manusia di muka bumi ini, seorang ibu melahirkan anak yang sempurna zahir dan batinnya, kecuali Aminah melahirkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa. Jadi kita tidak mungkin bisa meniru bentuk tubuh Rasulullah. Yang bisa kita tiru ya akhlak, sifat-sifat beliau. Bagaimana beliau dalam mengucap, bagaimana beliau dalam bermuamalah, itu bisa kita tiru. Tapi kalau tubuhnya mustahil kita bisa meniru. Karena tidak ada kesempurnaan kecuali kesempurnaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Kita manusia tidak ada yang sempurna. Dikatakan tadi Nabi Allah Yusuf alaihi salam itu pun mendapatkan sebagian daripada keindahan Nabi Muhammad SAW. Dan seandainya Nabi Muhammad itu lahir di zaman Nabi Allah Yusuf, niscaya wanita-wanita tadi ya bukan cuma teriris-iris tangannya, mereka bunuh diri melihat wajah dan keindahan Rasul Muhammad SAW. Dari luar biasanya Rasulullah ini ya. Dan kenapa di zaman Rasulullah kok tidak seperti itu? Ditutup oleh Allah keindahan Rasul ini supaya manusia bisa bermuamalah dengan Rasul, bisa memandang wajah Rasulullah, bisa duduk bersama Rasulullah, bisa makan bersama Rasulullah. Kalau dibongkar oleh Allah semuanya, niscaya tidak satu pun manusia bisa duduk kepada beliau. Karena beliau ini sebagai uswatun hasanah, contoh kebaikan. Semua wa kulluhum min rasulillahi multamisun, dikatakan Imam Busiri. Semua kebaikan, semua apapun kebaikan yang ada di muka bumi ini sumbernya ke Nabi Muhammad SAW. Diselidiki sampai oh Rasulullah, mesti ke situ ya, Rasulullah SAW. Jadi Rasul itu nanti diterangkan juga di sana. Kalau kita tidak mungkin bisa meniru bagaimana alisnya Rasulullah. Mbok kerokan kaya apa ya tetap elek gitu loh. Kamu kerok seperti apa tetap jelek. Mata model kayak apa tetap tidak mungkin bisa mirip Rasulullah. Tidak mungkin. Jadi jangan berusaha untuk meniru bentuk tubuh Rasul. Wes tidak mungkin. Tapi usaha untuk meniru sifat Rasulullah. Bagaimana adab dan akhlak beliau itu tiru, harus kita tiru. Jangan terus kepingin gadek mulut. Rasul itu mulutnya seperti huruf mim. Nyawa dia kaya nun. Gede ngene kan. Rasulullah itu lucu, mulutnya itu indah betul. Luar biasa. Mimil fam itu dikatakan bentuknya indah. Matanya indah, hidungnya itu indah. Rasul itu tidak tadi dikatakan tinggi, tidak terlalu tinggi, pendek tidak terlalu pendek. Tapi beliau mendekati kepada yang tinggi. Bersama siapapun beliau selalu lebih tinggi, walaupun kepada orang yang paling tinggi. Di situ menunjukkan bagaimana keagungan Rasulullah. Bahkan sebagian ulama mengatakan Rasulullah itu tidak ada bayangan, tidak berbayang. Karena apa? Diciptakan dari nur, cahaya. Cahaya itu tidak ada bayangannya, membayangi malah kena sinar. Kenapa? Sampai dikatakan orang-orang yang soleh tadi, orang yang tahu tentang adab, dikhawatirkan orang kurang ajar mengijak bayangan Rasulullah. Saya terus jadi ingat waktu kecil saya dahulu. Dulu itu saya padu sama teman saya, ribut gara-gara ngijak bayangan. Kalau tidak percaya mungkin yang pernah kecil, yang tidak pernah kecil ya mboh. Tapi saya kira semua pernah kecil. Dulu saya itu sama teman saya sekolah SD. Itu nanti jalan ada bayangan saya, tahu-tahu dari belakang tak ijak bayangan saya. Saya ngamuk. Genden bayangan dia saya ijak-ijak. Berarti ngijak bayangan itu satu penghinaan. Kan gitu ya. Lah kok saya marah, wong bayangan ada tak marah. Kecuali kalau saya yang diinjak. Bayangan saya diinjak saya ngamuk.
Akhirnya jotosan gara-gara bayangan. Subhanallah. Rasulullah tidak berbayang. Jadi sampai seperti itu. Tidak ada yang adab yang luar biasa. Beliau ini kalau duduk, jadi duduk, makanya zaman sekarang mau ngawake dhewe iki saya tidak bisa lebih tinggi dari Anda. Dikasih karpet sing rodok kandel. Kan gitu. Supaya membedakan bisa lebih tinggi, bisa dilihat oleh yang belakang. Sekarang dikasih panggung. Kalau dulu zaman Rasulullah tidak ada. Tim bagian panggung tidak ada. Tim bagian sound tidak ada. Jadi sudah Rasulullah duduk bersama sahabat, tahu-tahu itu kelihatan lebih tinggi. Ini mukjizat. Lebih tinggi sendiri. Supaya Rasulullah itu tidak kelihatan rendah di dalam. Siapa yang mengangkat ini? Allah. Wa rafa'na laka dzikran. Semua yang mengingat Rasulullah, semua yang berhubungan dengan Rasulullah, semua yang berada pada tubuh Rasulullah itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda ingin menjadi orang yang terangkat di dunia dan di akhirat, hubungkan diri Anda dengan Rasulullah. Sebagaimana Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Dikatakan oleh Habib, salatan tumiddu biha jismi min jismi, wa qalbi min qalbi, wa ruhi min ruhi, wa sirri min sirri, wa ilmi min ilmi. Terus dihubungkan terus. Jasadku mempunyai hubungan dengan Rasulullah, ruhku hubungkan dengan Rasulullah, ilmu yang aku dapatkan kuhubungkan dengan Rasulullah. Insyaallah kalau dihubungkan ke Rasulullah, awake dhewe insyaallah terangkat. Kalau dihubungkannya kepada yang lain belum tentu. Orang itu kalau jatuh dia ya ikut jatuh. Tapi kalau saya misalnya gini, saya punya buku yang menandatangani buku saya itu Rasulullah. Tidak mungkin buku ini akan tidak terjual, tidak mungkin, dan tidak mungkin jatuh. Tapi yang nanda tangan mungkin buku saya ditanda tangan sama wedus, misalnya wedus misal. Kambing itu tanda tangan. Tahu-tahu kambing kena KPK. Lah, buku saya hancur. Loh, ternyata bukunya Habib saya yang tanda tangan wedus yang kena KPK. Tapi tanda tangan Rasul tidak mungkin akan tambah rendah, tambah naik terus buku itu tadi. Makanya saya lihat penulis-penulis itu kalau cari tanda tangan orang-orang yang kira-kira aman dalam urusan-urusan gitu. Supaya ini buku direstui oleh Fulan bin Fulan, tanda tangan. Duh, ternyata rekomendasinya orang-orang hebat. Ini berarti buku hebat kan gitu dong. Lah kalau buku catatan kita di tangan ini rekomendasi kita ini Rasul, oh ya hebat. Tangan ini, malaikat setiap hari yang menulis ini diperintah oleh Rasulullah, tulisan sing apik, karena itu orang taat kepada Allah dan taat kepadaku. Rekomendasi Rasulullah. Wah ya. Ini namanya syafaat. Tahu-tahu sampai di sana buku yang harus dibaca. Buku yang harus dibaca di situ buku tanda tangan Rasulullah. Malaikat mau membaca ada tangan Rasulullah itu saya sudah, oh silakan. Tidak perlu repot-repot. Sekarang saya ini mau tulis surat kepada Bapak Presiden, direkomendasi sama istilahnya Ibu Bapak Presiden. Saya bawa titipan Ibu Bapak Presiden ke rumah beliau ke istana. Langsung orang sangka, oh iya siap. Ini dari ibu saya tak? Iya, ini sanggup gua awakmu lah, gitu. Siapa yang rekom dulu? Oh, loh. Jadi nek golek rekom ya sing waras-waras. Terutama Rasulullah SAW, insyaallah ya. Terus dikatakan yang menerangkan tentang sifat-sifat atau bentuk-bentuk tubuh ini sahabat-sahabat kecil. Anas bin Malik itu dari kecil ikut sama Rasulullah. Karena anak kecil ini bisa memandang wajahnya. Kalau para sahabat yang lain, mereka itu waktu di depan Rasulullah tunduk seakan-akan kalau ada burung di atas mereka, burung itu tidak terbang, bahkan mungkin nelek ngedok di situ. Gara-gara tidak bergerak khusyuk di depan Rasulullah. Beda karo awake dhewe termasuk aku. Pengajian karo Habib Umar bin Habib, pengajian karo sapa HP iki mesti tak dalake terus. Kono ceramah gini kadang-kadang terus. Ayo ini termasuk salah satu kekhusyuan. Kekhusyuan dalam menghadiri majelis. Nek HP ini didokok ning jaba ku wedi ilang. Taruh kotak. Mestinya sekarang jangan ada titipan sandal, titipan HP.
Kotak-kotak itu titipan HP bukan titipan sandal. Setiap masuk pengajian kita nanti saya kepingin buat itu. Orang yang sing teko malah alhamdulillah sing teko wong limo tok penak aku iso selonjor. Ya. Loh Bib nek gitu tidak ada orang yang mau datang tidak apa-apa, orang butuh pengajian aku butuh HP. Ya. Termasuk saya loh, saya ngomongin masuk aku. Aku ki buka HP gara-gara wong njaluk donga. Orang golek apa-apa wong do Bib tolong doakan saya mau mati Bib. Saya mau sehat. Saya doakan saya sehat, doakan saya ini. Ya saya buka, terus tak tulis ning kene dongake. Ya, dan wajah Rasulullah itu putih kemerah-merahan, bukan putih jebleh. Putih pucet ini mboten. Enggak pernah Rasulullah. Putih kemerah-merahan. Abyadul laun musyarraban bihumra. Putih kemerah-merahan. Tidak. Makanya kalau wedok nek wong wedok itu putih kemerah-merahan kene api nyeneng tenan. Lah Bib kebacut bojoku ki ireng kok Bib. Ya ora apa-apa. Bayangno wae kaya abang ngono wae ora apa-apa. Ya. Putih kemerah-merahan itu wajah Rasulullah. Menyenangkan. Sahabat yang kecil itu yang bisa melihat wajah Rasulullah ini. Dan Rasulullah ini manusia yang tidak pernah istilahnya menyakiti yang lain. Tidak pernah. Tidak pernah. Makanya dikatakan juga di sini dalam hadis qudsi, Inna Nabiyullah Musa alaihi salam qala ya Rabbi ayyu ibadika a'azzu alaik. Nabi Musa tanya kepada Allah, ya. Siapa ya Allah, siapakah di antara hambamu yang lebih mulia menurut engkau ya Rabb? Kata Allah Subhanahu wa taala, qala alladzina idza qadara afa. Dikatakan kalau mereka itu mampu untuk membalas istilahnya perbuatan orang lain, balas yang jelek, tapi dia memaafkan. Misalnya dipisui, marani tak maafke, lah ngono kuwi. Misalnya disakiti, datangi kei hadiah. Itu orang hebat. Ini yang dikatakan Allah kepada Nabi Musa. Siapa mereka wahai Allah? Orang yang paling mulia di sisimu. Orang yang menulis mulia menurutmu, orang yang memaafkan sedangkan dia itu mampu balas. Misalnya anak kecil seperti Toha ini, nganyel ke awakmu, awak gede. Toha tahu-tahu bikin sakit hati Anda. Notok Toha gampang mencilek, tak bisa, tapi ndak. Oh Toha saya maafkan kamu, ndak apa-apa. Wah nono aku ya maaf kayak. Lah ngono kuwi wong. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilempari batu di Taif oleh orang-orang Taif, anak-anak di Taif, beliau tidak mendoakan jelek. Padahal beliau mampu angkat tangan hancur seluruh Taif. Semua hancur. Tapi beliau tidak, beliau malah justru doakan, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah ampuni dosa kaum yang ada ini karena mereka belum tahu saya. Lah nanti kalau mereka tidak ikut saya, siapa tahu anaknya. Kalau anaknya tidak ikut, siapa tahu cucunya. Kalau cucunya tidak ikut, siapa tahu buyutnya. Itu Rasulullah. Tapi kalau Nabi Nuh waktu itu lain. Hancurkan semua ya Allah. Jangan kau tinggalkan satu pun di antara mereka. Kalau kau tinggalkan satu pun di antara mereka, pasti akan membuat rusak dunia ini. Lah kita niru sopo. Lah nek niru Kanjeng Nabi, ya doakan wae. Sing ngelaran-ngelaran itu ya Allah, karena dia belum tahu saya. Kalau dia tahu saya, dia tidak mungkin menyakiti saya. Dia mungkin tidak tahu, nanti anaknya kan tahu. Kalau anaknya tidak tahu, nanti butuhnya telak mati. Loh ya mati anakmu kan yang enak. Nanti antara anak sama anak hubungan, cucu sama cucu hubungan. Dongake ngono ya. Ini adab Rasulullah. Wahsy yang waktu itu membunuh paman Rasulullah Hamzah, yang Rasulullah paman yang paling dicintai oleh Rasul Muhammad SAW di perang Uhud. Waktu itu dibunuh, Wahsy pun dimaafkan oleh Rasulullah. Itu nih Rasulullah mau balas dendam dengan ya Allah, ini Wahsy kecil Rasulullah ngono. Luar biasa. Ayo arep niru sapa? Sekarang kan ndak ada orang-orang sekarang umat Nabi Muhammad baru disakiti sedikit dongone panjangnya luar biasa. Ya Allah, jangan kau selamatkan orang ini. Entekno ya Allah Gusti. Anak putune entekno, patenono kabeh. Ini orang membuat sesat. Allah apa? Aja kaya ngono, dongakno kaya duwene Kanjeng Nabi. Ya Allah, mereka belum tahu, maafkan. Nek wong mendem lewat, ya Allah, mereka belum paham kalau mendem itu dosa. Siapa tahu ya Allah, dia jadi orang yang baik, kembalikan dia di jalan yang baik. Ngono. Lewat di tempat pelacuran, misalnya ada orang-orang yang lagi ngelacur ngono kuwi.
Ya Allah, mereka yang di dalam ini saya pernah terjadi ya. Ini cerita zaman saya sama Habib Alwi. Habib Alwi ini termasuk bolonya Mbak Haji Sofwan ini. Habib Alwi Al-Idrus, Anis Baraja, Habib Alwi Allah yarhamu. Itu saya sama Habib Alwi diajak di Silir. Waktu di Masjid Kenteng Silir itu depannya itu Silir tempat pelacuran. Saya buat khataman di sana malam 27 Ramadan sama Habib Alwi. Waktu itu doa di jalan. Kita mendoakan, ya Allah, mudah-mudahan yang di dalam ini jelas umat Nabi Muhammad, sebagian di antaranya umat Nabi Muhammad. Kami yakin mereka ini orang-orang yang belum paham. Berilah kefahaman kepada mereka, berilah ampunan kepada mereka, kembalikan mereka kepada yang baik. Ternyata kabulnya setelah sekian tahun. Setelah sekian tahun Silir ditutup, mereka dari waras, alhamdulillah. Lho ngono ta? Jadi kita tidak bisa kabul langsung ngono kuwi. Aja rumangsa sing ning masjid luwih apik timbang sing ning jero kono kuwi. Alhamdulillah akhirnya yang di sana itu jadikan, akhirnya kita buat Silir berzikir. Ajib. Lah itulah. Jadi Rasulullah SAW putih kemerah-merahan. Ajib Rasulullah ini. Kita bayangkan ya, alangkah nikmatnya para sahabat saat itu. Sahabat saat itu tiap hari raya, sahabat di saat itu setiap hari merasakan kenikmatan dan berada di dalam surga bersama Rasulullah terus. Mungkin kalau kita mendengar ceritanya, ada yang diganjel perutnya dengan batu satu, ada yang diganjel dua. Kelihatannya susah, itu tidak susah. Itu menunjukkan kenikmatan mereka rasakan di zaman Rasul Muhammad SAW. Sewaktu mereka menunjukkan manja-manja di depan Rasul, menunjukkan di perut mereka ada ganjelan batu dan dua. Rasulullah membuka perutnya, ganjelan batu Rasulullah 3. Di situ mereka, alhamdulillah, saya ini ternyata masih lebih ringan dibandingkan manusia yang paling ganteng saat dunia. Manusia yang paling sempurna, ijek ringan aku, seneng terus. Dan tidak ada orang susah di zaman Rasulullah. Seorang yang meninggal. Pernah terjadi dalam peperangan, Rasul Muhammad SAW waktu itu mengikut perang dan kembali, ada seorang wanita waktu itu teriak-teriak, aina Rasulullah, aina Rasulullah, di mana Rasulullah? Hei bu, bapak kamu meninggal, saya tidak tanya ayahku meninggal atau tidak, yang aku tanya bagaimana Rasulullah. Bu, suami kamu meninggal, saya tidak tanya suami. Anak kamu, saya tidak tanya, aku tanya Rasul gimana. Rasul selamat, dia gembira. Bayangkan, Rasul selamat gembira. Tidak ada kesusahan ya setelah meninggalnya Rasul. Itu susah kalau kita meninggal Rasul. Kalau Rasul masih hidup, saya punya orang tua yaitu Muhammad SAW. Kalau Rasul hidup, saya punya suami yaitu Muhammad SAW. Kalau Rasul hidup, anakku meninggal, tidak masalah. Saya mempunyai orang yang tempat aku bermanja di depan Rasulullah SAW. Dikatakan Rasulullah SAW, wahuwal abu syafiqur rahimu bil yatimi wal armalah. Jadi saat itu anak-anak yatim, budak janda-janda, mereka tidak sedih. Ditinggal suami ini nangis paling sak menit. Baru itu seneng karena ada Rasulullah. Saya masih ada Rasulullah, ya Rasul yang selalu setiap saat memerhatikan kita, bukan seperti kita. Anak rondo mati, bojone mati malah diuyak-uyak rono rene, di SMS-i terus, dijak kawin. Tidak dibantu tapi dengan tujuan lain. Kita ewangi tapi ini kuwi sing ora enak. Wong lanang iki berat. Aki ngubur bojone nyemplung urung rampung, sing nyemplungke golek wong liya neh. Iki wis wong lanang. Ya, tapi ora ning kene wong apik-apik kabeh. Soalnya tidak punya kemampuan. Lek mampu ya sing ngono padha wae. Tadi sampai dikatakan sahabat itu tahu jumlah hitungan rambut Rasulullah yang ada di tubuh. Maksudnya jangan salah paham. Sahabat itu mengatakan rambut yang ada di jenggot Rasulullah itu putihnya cuma sekitar 23 sampai berapa gitu aja. Sampai jenggot putihnya Rasulullah itu beliau itu bisa ngitung. Gara-gara perhatiannya luar biasa. Ya kok iso ngitung ya delok pandeng. Kurang lebih 23-an gitu. Tidak nganti putih kabeh Rasulullah tidak ada. Bahkan sahabat yang rambutnya pernah dipegang oleh Rasulullah, tangan begini, itu bekas pegangan tangan Rasulullah tidak satu pun ada rambut yang putih. Yang samping-sampingnya putih, ini tidak putih. Ditanya, hei sahabat kamu kok lucu men rambutmu gitu?
Kok atasnya hitam, di bawahnya ini putih-putih, kok kayak mangkok gitu istilahnya. Kok bisa seperti itu? Oh, kamu tidak tahu. Waktu aku kecil dipegang kepalaku oleh Rasulullah. Karena rambut yang dipegang Rasulullah itu tidak ketombenan, tidak enek tumone, dan tidak pernah jadi putih. Tangan sopo? Coba tangan Syekh Abdul Qadir Asegaf. Sing putih dadi ireng, sing ireng dadi putih. Jadi wong sing putih-putih katane aceklane wae. Ya dadi ireng dadi ireng. Tangan ke dosa, kakan dosa. Ya, itu Rasulullah. Makanya gembira terus. Ya hanana, gembira terus, makanya gembira. Aja sedih nih karo Rasulullah. Sahabat-sahabat itu gembira terus. Hitungan rambut maksudnya jenggot tadi. Bukan terus rambut bulu yang di tangan dihitung barang orang, yang di jenggot itu tadi lihat ada sekitar. Dan rambut Rasulullah itu gondrongnya itu bukan gondrong keliru. Di zaman Rasulullah itu wong gondrong itu gara-gara tukang cukur juga tidak ada, ya. Terutama wong Madura. Ya, memang saya dulu pernah diundang di daerah Jesana itu. Sak kota itu tukang cukur sak Indonesia kumpul dari situ semua. Dan ayah saya juga tukang cukur khususnya adalah Madura, yaitu Bapak Muas. Ya ini subhanallah. Jadi zaman itu perempuannya itu tutupan rapat, jadi kita bisa bedakan mana laki mana perempuan. Lah sekarang wedoke buka, sing lanang ya buka. Wedoke pendek, sing lanang gondrong tekan ngisor. Akhirnya keliru sing jawel. Jawel tek mengo apa? Lho malah wedi ya. Dadi sing lanang saiki ya disesuaikan. Karena wedoke ya buka ngene lho, cah bagus. Nek arep niru Rasulullah itu gondrong juga tidak terlalu panjang. Jadi di antara ini ya, atas ini pundak ini sampai sini telinga. Dan rambutnya itu indah disisir, diminyak sing apik. Ora dipocong telu. Sapa ki wong lanang kok ngeliru wong wedok pocongan 3. Kayak ngono katanya ikut anu. Ini style gitu. Style apa? Karo wedhus ya ganteng wedhus kowe. Style ora kaya ngono kuwi. Pocong telu ngono, sing siji enek sing pocong tengah kene ilang. Niru sapa kowe iki, Drun? Indonesia dari zaman dulu sampai sekarang ora enek wong model ngono kuwi niru wong liya. Lah kamu kalau niru wong liya sing mbok tiru wong orang genah berarti kowe termasuk golongan ya rendah kuwi mau ya. Nah kuwi. Tapi kalau kamu insyaallah mengikuti Rasul, ndak apa-apa, boleh mau rambut gondrong sing rapi ya. Orang anu disisir yang bagus, rambutnya ki nyenengke ora mambu. Rasulullah itu tidak bau, rambutnya Rasulullah itu didelok apa namanya ngombak. Tidak terlalu kaku, tidak terlalu lemas, masya Allah. Bayangke aku kadang nek bayangke iki kaya apa ya Rasulullah. Gemes aku nek ketemu mungkin tak apake ngono. Ya gara-gara kita ini ketemu orang yang ganteng aja, soleh ini senengi kaya ngono, apalagi ketemu manusia yang luar biasa. Mudah-mudahan kabeh ketemu Rasulullah, mudah-mudahan kita semua jumpa Rasulullah, mudah-mudahan Rasulullah pula ingin berjumpa dengan kita. Nek awake dhewe kepingin jumpa Rasulullah pasti, tapi Rasulullah kepingin ketemu kowe ora ngene lho masalah. Saya doa dan mudah-mudahan kita berdoa semoga Rasulullah ingin berjumpa dengan kita. Ya Rasulullah, terimalah doa perindu-perindu ini hingga kita semua dirindukan olehmu untuk engkau mau berjumpa dengan kami. Walaupun kesalahan dan dosa kami sangat banyak. Ya Rasulullah, kami rindu denganmu. Perjumpakan kami denganmu ya Rasulullah, agar kami dapat berjumpa denganmu dengan baik. Ya Allah, berkat kekasihmu Muhammad, engkau yang akan memperjumpakan kami dengan Nabi Muhammad. Dan kami yakin Nabi Muhammad telah rindu kepada kami, dan kami pula rindu kepadanya. Ya Rabb, jadikan doa perindu kepada Rasulmu ini menjadi kenyataan, berjumpa dengannya walau dalam mimpi-mimpi kami. Ya Rabb, mereka yang datang dari tempat-tempat yang jauh, dimanapun majelis kami mereka datang dan mengikuti salawat, mereka pecinta kekasihmu Nabi Muhammad yang telah diterangkan dari bagaimana kesempurnaan tubuh beliau. Ya Rabb, kami ingin memandang beliau sebagaimana para sahabat memandang beliau. Kami ingin berjumpa beliau sebagaimana para sahabat berjumpa beliau. Ya Allah, jangan kau haramkan wajah beliau karena dosa-dosa kami. Jangan kau haramkan wajah beliau karena kesalahan kami. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, jadikan kami yang penuh dengan dosa ini, penuh dengan noda ini, penuh dengan kesalahan ini, menjadi hamba-hamba yang kau ampuni semua dosanya di malam hari ini.
Dan setelah kau ampuni dosa kami, perjumpakan dan antarkan kami menuju ke tempat Rasul Muhammad, agar kami berjumpa dengannya. Kami ingin mencium tangannya, kami ingin mencium dahinya, kami ingin memandang wajahnya, kami ingin berpelukan dengannya. Kami ingin ya Allah ya Arhamar Rahimin, sebagaimana para sahabat yang telah mencium Rasul Muhammad SAW. Ya Rabb, walaupun dalam mimpi kami ingin merasakan kenikmatan yang dirasakan para sahabat. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, kami telah mendengar cerita orang-orang yang soleh yang telah kau perjumpakan dengan mereka. Ya Rabb, kami yakin amal kami tidak seperti mereka, mujahadah kami tidak seperti mereka, kecintaan kami tidak seperti mereka. Tetapi ya Allah, yang sedikit ini pun ya Rabb, kami yakin Engkau Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Penyayang. Cinta kami yang sedikit, yang kecil ini, yang tidak sesuai dengan cinta para orang-orang pecinta Rasulullah, Engkau dapat mengantarkan kami menuju ke hadirat Rasul Muhammad, hingga kami merasakan bagaimana nikmatnya perjumpaan dengan Rasulullah, nikmatnya perjumpaan dengan manusia terpilih ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, jadikan beliau hadir di waktu sakaratul maut kami. Jadikan beliau hadir dan ridha terhadap kami sewaktu ruh kami ya Rabb ya Allah yang akan kau cabut ya Arhamar Rahimin, hingga kami bisa berjumpa beliau dan kami ya Arhamar Rahimin dipanggil oleh beliau dengan panggilan ridha, dengan panggilan mesra, dengan panggilan kasih sayang, hingga kami berada di surga bersama beliau ya Allah. Ya Rabb, dunia akan meninggalkan kami dan kami akan meninggalkan dunia. Ya Rabb, ya Allah, dunia tiada arti bagi kami. Dunia adalah ladang bagi kami untuk kami mencari akhirat. Jadikan akhirat kami ya Allah tempat yang sempurna bagi kami nanti. Jadikan dunia kami ini, semua yang kami miliki, harta yang kau beri kepada kami, apapun semua yang telah kau beri kepada kami, sebagai sarana untuk kami menuju surgamu bersama Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, berilah semua sarana-sarana kepada kami, agar kami bermanfaat bagi diri kami, keluarga kami, jamaah kami, dan umat Nabi Muhammad dimanapun mereka berada. Dan kami bisa menjadi manusia yang dibanggakan Rasulullah dunia dan akhirat. Ya Rabb, kami ingin nanti Rasulullah di akhirat memanggil nama kami di hadapan para sahabat, di hadapan orang-orang tua kami dan guru-guru kami. Kami dipanggil mesra, wahai anak kami, wahai cucu kami, wahai umat kami yang kami cintai, kemarilah dekat kepadaku. Engkau akan kuajak bersama orang-orang tuamu menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa taala di surga Allah bighairi hisab. Ya Rabb, alangkah nikmatnya saat itu. Alangkah nikmatnya kami bisa minum di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Rasulullah, bersama sahabat Rasul, bersama orang-orang tua kami dan jamaah kami. Ya Rabb, semua jamaah kami yang membantu kami, yang memiliki ya Rabb, yang mengikuti acara kami, yang terlibat di dalam semua kegiatan kami, baik tenaga, pikiran maupun harta, semua yang telah mereka korbankan, jadikan pengorbanan mereka sebagai tanda keridhaan Rasulmu kepada mereka, sebagai tanda keridhaanmu kepada mereka, dan sebagai tanda mereka menjadi ahli-ahli jannah bighairi hisab, sebagai pengantar mereka menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Aziz ya Ghafar, jadikan kami sebaik-baik umat, sebaik-baik manusia yang dikatakan olehmu ya Rabb. Manusia yang mulia adalah manusia yang memaafkan di waktu dia dapat membalas kesalahan. Jadikan kami selalu memaafkan semua orang yang telah menyalahi kami. Maafkan semua orang-orang yang ya Rabb yang telah menyalahi kami, dan maafkan pula ya Rabb, jadikan mereka memaafkan kami pula yang pernah menyalahi mereka. Ya Rabb, jadikan hati kami ini bersih dari sifat iri, dengki, hasud, rakus, sombong dan sebagainya.